Daud bilang, Tuhan, saya siapa? Itu doanya. Jadi kau berkati saya sampai hari ini, kau jaga saya sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, jabatan, kedudukan, apapun yang kita punya, itu bersifat sementara. Amin. Mazmur 90 ayat 10 bilang, usia manusia hanya 70 sampai berapa ayo? 80 tahun. Kalau lebih asam urat, kolesterol, tuh. Dulu pakai parfum, lalat begitu hinggap langsung lalat pusing karena parfum. Tapi mulai 80 ke atas, balsem, minyak kayu putih isi dalam tas. Saya juga bawa, saya punya parfum, tapi saya mulai sadar bahwa lutut mulai sakit-sakit. Saya sadar bahwa usia kita semua terbatas. Dan Mazmur 90 ayat 12 itu dia bilang, ya Tuhan, ajarilah aku menghitung hari-hariku sedemikian. Amin. Sehingga aku memperoleh hikmat, pengetahuan, supaya saya sadar bahwa saya terbatas dalam hidup saya. Jadi Daud bilang tentang masa yang akan datang. Dia mau supaya keluarganya diberkati. Akhirnya dia sadar bahwa otoritas Allah dan kuasa Allah itu tidak bisa dibendung, tidak bisa dibatasi. Dia hanya berserah hanya kepada Tuhan. Saudara dan saya kalau bangun pagi dan renungkan, saudara dan saya kalau bangun pagi dan mulai sebut, biasa doa syafaat pagi hari itu lebih bagus jam 3, jam 4 bangun dan berdoa. Amin. Yesus saja bilang untuk dia murid-murid, bangun dan berjaga-jagalah sebab roh itu penurut tapi daging dia rema-rema, dia terlalu kuat. Jadi harus berdoa. Doa itu penting. Dan penyerahan diri kepada Tuhan itu mutlak dalam hidup kita. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita harus berserah. Kita punya tujuan akhir dari hidup. Kita punya masa di mana kita juga akan tua dan mati. Tujuan hidup kita itu jangan kita fokus pada pekerjaan kita, pada jabatan kita, pada kedudukan kita, pada apa yang kita bisa lakukan. Tapi mari kita fokus bahwa kita adalah orang yang akan diselamatkan. Amin. 1 Tesalonika 4. Ya. Itu menarik untuk kita renungkan. Sangkakala Allah berbunyi, namaku ada di sana. Yang mati di pesawat, yang mati di trotoar, ketika nafiri sangkakala Allah itu berbunyi, maka saudara dan saya, baik kau pendeta, penatua, siamas kah, kau kepala rumah tangga kah, kau kepala di Freeport kah, kau tahu bahwa namamu ada di sana dalam buku kehidupan. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Itu tujuan kita. Kadang di kepala kita hanya dipenuhi besok. Saya juga akhir-akhir ini saya pikir, besok saya jadi ketua sinode. Karena saya sudah kerja 20 tahun, saya sudah siap, saya sudah menjalani masa sampai jenjang ketua klasis. Terus saya duduk pikir-pikir, tapi kalau besok Paci bilang saya hop, dia bilang kau stop. Berarti stop, skop, apa meninggal toh? Tidak, berserah kepada Tuhan itu di atas segala-galanya. Amin. Dia bilang hidup kita itu, Mazmur 90 bilang sama seperti bunga rumput yang hari ini mekar, lesut layu dan akan hilang. Tetapi kasih setia Allah itu tidak akan pernah berakhir. Ayub pasal 14 ayat 1-2 dia bilang, manusia yang lahir dari perempuan itu penuh kegelisahan. Dia seperti uap yang sebentar kelihatan dan akan hilang. Saudara dan saya ada dalam rentetan seperti itu. Dan tidak bisa kita pungkiri bahwa kita manusia
Ayub 14 bilang, kalau Tuhan memanggil, kalau Ia memanggil saudara dan saya menyahut, maka kematian itu sebenarnya. Jadi yang mati itu ketika Tuhan panggil, baru kita menyahut ada dalam peti itu Ayub bilang, Tuhan sayang pada buatan tangannya. Nah, kita mulai hari ini sadar, saya pun pendeta, saya sadar bahwa rentang waktu ini saya terbatas. Saya tidak bisa mengurung Allah dalam ruangan ini sebagai pencipta langit bumi. Saya tidak bisa menyamakan derajat saya dengan Dia. Daud pikir, oh saya sudah raja, saya bisa memerintahkan apa saja jadi. Tapi Allah bilang, kau tidak bisa kurung saya di dalam ruangan ini, sebab saya pemilik dari segalanya. Saya adalah kreator dari segalanya. Kau hanya ikut apa yang saya atur. Dan di situ Daud dia kemudian merendah. Dan dia bilang ke Nathan, biarlah apa yang Allah rancangkan atas keluarga saya, itu yang terjadi bagi saya. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Kita bapak-bapak, mama-mama, anak-anak, pemuda, kita sadar. Saya pun pendeta, sebagai imam, saya juga harus jadi teladan, jadi contoh bagi keluarga saya. Kalau bapak-bapak yang suka pukul mama-mama, suka kekerasan, masih ada dalam ruangan ini kah? Masih? Saya ini. Kamu catat 1 Petrus 3 ayat 7 untuk bapak-bapak catat. Dia bilang begini, kalau kau tidak memperlakukan istrimu sebagai penerima kasih karunia dari Allah, maka ketika engkau datang berdoa, Allah tidak akan mendengar doamu dan Dia akan menahan berkat. Saya bilang betul. Kadang berkat itu tertahan karena mesbah dalam keluarga itu tidak jalan. Bisa saja kita jatuh, bilang kita ini hebat, kuat. Allah mengajarkan kita banyak hal hari ini. Kita harus berserah. Kita harus memberi diri kita kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Tidak setengah, penuh percaya kepada Tuhan. Apa yang kita katakan, kita akan selalu bilang Tuhan, Tuhan. Saya punya penatua satu Ron Sumbre di waktu saya masih berapa tahun tugas di, saya kepala bidang umum di Sinode 5 tahun, KPKC untuk pelapor pelanggaran HAM 3 tahun, terus saya dipindahkan ke beberapa jemaat. Satu jemaat saya tinggalkan itu di AB Pante. Ini cerita mengakhiri khotbah. Penatua itu anaknya nama Israel, umur 5 tahun. Dan waktu kami ibadah perpisahan, karena saya diminta pindah dari jemaat itu ke Aimando Padaido sebagai ketua klasis. Kami waktu perpisahan ibadah minggu, saya khotbah terakhir, jadi jemaat semua menangis. Mereka ada yang tidak mau, mereka bilang mau pergi demo di sinode. Saya bilang jangan, kalau kamu mau supaya saya juga berkembang, lepas saya. Nah, satu penatua yang dampingi saya pegang Alkitab ini, dia begitu selesai, kami dua duduk warta jemaat dan saya akan ke sambutan. Istrinya itu berdiri di luar. Kemudian istrinya tuh terlihat gelisah sekali. Jadi saya bilang, Pak Penatua, kau lihat siapa satu pegang Alkitab baru kau keluar dulu. Itu ibu dia ada ke sana begini, dia pu istri bilang, Bapak, Israel tidak ada di rumah dari pagi sampai jam 11:30. Jadi dia rupanya orang tua, dia feeling bahwa waktu pulang dari sekolah minggu, Israel itu ada main di samping rumah-rumah berlabuh.
Jadi dia ke sana langsung dia ambil linggis dan dia bongkar samping rumah. Dia bongkar itu, papan-papan semua. Betul, anaknya itu sudah tenggelam, mati di bak kolong rumah. Dari jam 8 pagi sampai jam setengah 12 siang. Darah sudah keluar dari hidung, dari telinga, pembuluh darah sudah pecah. Dan kalau dokter 1-2 jam di dalam air itu, dokter bilang sudah mati. Mata itu keluar darah, dia punya ini sudah membengkak karena air dan semua sudah tidak denyut. Dia lompat ambil anak itu dan dia lari menuju gereja. Kami pas bersalam-salaman itu karena keluarga dengar Israel, jadi mereka rombongan besar lari dari rumah-rumah berlabuh di Api Pantai itu naik ke depan gereja. Mereka pegang anak itu di tangan. Penatua itu tidak menatap, dia hanya lihat mata saya. Darah itu keluar dari hidung dan telinga anak itu. Dia melangkah ke depan gereja dan saya bilang, Bapak kita. Dia bilang, tidak pendeta, tidak. Saya melayani Tuhan. Ini anak saya laki-laki satu ini. Tidak adil kalau Tuhan ambil anak saya. Tidak benar. Pendeta, masuk di bawah mimbar, bawa saya ke bawah mimbar. Karena dia ngotot, saya lihat anak ini, saya lihat denyut nadi sudah tidak ada. Saya tetap bawa anak itu di bawah mimbar, istri saya dan keluarga dengan majelis penatua Syamas. Kami di bawah mimbar. Dia bilang, pendeta cukup taruh tangan. Cukup taruh tangan pada anak saya dan minta kepada Tuhan. Sebagai penatua saya minta supaya anak saya dibangkitkan kembali. Saya percaya pendeta, bahwa kalau Kristus itu bangkit, maka anak saya juga bangkit. Saya terdiam, saya sadar. Saya bilang, Bapak penatua, mari kita berdoa. Kami semua kumpul taruh tangan di atas anak itu dan kami berdoa. Kami bilang begini, jikalau Tuhan menghendaki anak ini bangkit, biarlah terjadi di dalam kuasa Tuhan. Karena kami percaya Kristus itu dia bangkit dan hidup. Amin. Anak itu tidak bergerak. Darahnya tambah keluar. Airnya tambah menyembur keluar. Saya bilang, Mbak naik di mobil. Kita menuju rumah sakit Abi. Pastikan bahwa anak ini mati atau hidup. Dalam perjalanan itu kemudian kami hanya bernyanyi. Aduh sudah semi KKR sudah. Pegang mobil, bawa tangan sebelah, angkat tangan. Allah kuasa melakukan sambil menyanyi. Ibunya pingsan, sadar. Bapaknya dengan itu berdarah-darah dengan stola. Apa yang Tuhan buat? Tuhan bangkitkan anak itu di tengah-tengah perjalanan. Anak itu hidup kembali. Dia hidup. Dia tersentak. Kemudian bergetar. Begitu saya lihat ke belakang, anak itu bergetar. Dia bergetar. Dan dia hidup kembali. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Di situ saya lihat dia darah yang tadi di mata, di telinga, di hidung hilang seketika. Ada kami keluarga jemaat yang dia mantri, suster di situ, mereka datang hanya pegang anak itu punya detak nadi dan mereka bilang, Pak Pendeta ini yang dibilang mujizat. Ya. Mati dan hidup itu di tangan Tuhan. Amin. Asal kita tetap percaya dan kita berserah, kita mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap berserah, percaya dan mengandalkan Tuhan. Bawa keluargamu di hadapan Tuhan. Bertindaklah seperti iman Daud supaya anak cucumu diberkati. Bawa pribadimu seperti Daud menghadap Tuhan. Dan dia sadar bahwa mati atau hidup, otoritas apapun, kesusahan hidup apapun, masalah apapun, beban apapun yang dijalani, dia tetap percaya bahwa Allah itu besar dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya.
Amin. Paduan suara PWGKI memuji Tuhan dengan lagu pujian. Terima kasih Tuhan memberkati. Kita
akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nyanyian rohani 26 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara, bawalah persembahan yang terbaik dengan penuh syukur kepada Tuhan sambil memujinya. Firman-Nya Yesaya 1 ayat 13, jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikan bagiku. Perayaan bulan baru dan Sabat atau pertemuan, aku tidak tahan melihat kumpulan raya disertai kejahatan. kasih kita telah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan bersama-sama dengan telah tentang
dan 2 kotak program serta 2 kotak diakonia. Beberapa keluarga telah menyiapkan persembahan pengucapan syukur dan juga persembahan persepuluhan. Persembahan syukur dari keluarga Kevin Situmorang di Rayon 4. Ada 3 amplop persembahan pengucapan syukur tanpa nama. Pengucapan syukur keluarga di Rayon 2 Mansinam. Pengucapan syukur di RT 3 nomor 3 untuk penyertaan Tuhan. Pengucapan syukur dari keluarga Blesia, Salosa Blesia atas wisuda anak Elda. Pengucapan syukur penyertaan Tuhan dari Rayon 3 RT 5. Perpuluhan dari keluarga di Rayon 2, persepuluhan dari pemuda di Rayon 3 dan 1 amplop persepuluhan tanpa nama, serta ada 1 amplop pengucapan syukur untuk ulang tahun penambahan usia dari anak Anaija Greslia Evlogia Situmorang di Rayon 4, usia yang pertama. Seluruh 2 persembahan akan digabungkan bersama-sama dengan doa syafaat. Sebelum kita datang dalam doa syafaat, pembacaan naskah diberikan kesempatan. Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Izin minta waktunya sebentar untuk pembacaan SK. Surat keputusan nomor 88 garis miring G garis datar 12 titik A garis miring SK garis miring 10 garis miring garis miring 11 garis miring 2025 tentang pengangkatan panitia penyelenggara ibadah dan perayaan HUT Pegabaran Injil ke-171 dan HUT ke-30 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana tahun 2026. Pelaksana Harian Majelis Jemaat menimbang A. Bahwa ibadah perayaan HUT PI ke-171 dan HUT ke-30 Jemaat Bethlehem Kuala Kencana tahun 2026 adalah salah satu ibadah dan perayaan yang telah ditetapkan dalam Sidang 25 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, sangat penting dan perlu dilaksanakan serta direalisasikan dengan baik, seksama serta penuh tanggung jawab. B. Bahwa untuk mewujud nyatakan penyelenggaraan sebagaimana disebutkan dalam butir A, maka dipandang perlu untuk melakukan pengangkatan panitia HUT PI ke-171 dan HUT ke-30 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, yaitu unsur persekutuan wanita sebagai penyelenggara ibadah dan perayaan HUT PI ke-171 dan HUT ke-30 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana tahun 2026. C. Bahwa sesuai arahan dari pelaksana harian majelis jemaat, panitia yang disebutkan dalam butir B tersebut di atas perlu diangkat dan ditetapkan dengan surat keputusan harian majelis jemaat. Mengingat 1. Tata Gereja Kristen Injili di Tanah Papua bab 7 pasal 31, 2. Peraturan tentang struktur organisasi dan uraian tugas jabatan gereja pasal 14 dan 26,
ketiga, mengingat hasil amandemen sidang sinode di Waropen bulan Juli tahun 2022. Memperhatikan satu, hasil sidang jemaat 25 pada tanggal 22 November 2025. Dua, hasil rapat unsur PW pada tanggal 23 November 2025. Memutuskan menetapkan, pertama, mengangkat dan mengesahkan panitia penyelenggara HUT PI ke-171 dan HUT Jemaat ke-30 GKI Bethlehem Kuala Kencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tertera dalam lampiran surat ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat ini. Kedua, mengamanatkan kepada panitia penyelenggara HUT PI ke-171 dan HUT Jemaat ke-30 GKI Bethlehem Kuala Kencana untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam tata GKI di tanah Papua dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di GKI. Ketiga, kepada panitia penyelenggara HUT PI ke-171 dan ke-30 GKI Bethlehem Kuala Kencana di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pelaksana harian majelis jemaat. Keempat, masa jabatan anggota-anggota panitia penyelenggara HUT PI Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana adalah 1 hari, yakni ketika acara diselenggarakan pada tanggal 5 Februari 2026 dan HUT Jemaat ke-30 pada tanggal 11 Februari 2026. Kelima, keputusan ini berlaku mulai terhitung sejak tanggal surat dikeluarkan dengan ketentuan bahwa akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya. Dengan hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Kuala Kencana pada tanggal 30 November 2025. Susunan panitia perayaan HUT Pegabaran Injil di Tanah Papua ke-171 dan HUT Jemaat ke-30 HUT ke-30 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Penasehat PHMJ GKI Bethlehem Kuala Kencana, penanggung jawab UP2J GKI Bethlehem Kuala Kencana, Penatua Stince Deda, pelaksana panitia HUT PI ke-171 dan HUT ke-30 Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Ketua Ibu Lita Karubaba, Wakil Ketua Ibu Siska Veronica Setiadi, Sekretaris Ibu Jenny Mansawan Wainarisi, Bendahara Ibu Hana Sitepu Perwira, Seksi Acara Ibu Elsina Bayrona Akwan Mano sebagai koordinator, anggota-anggota Ibu Stella Yoku Baweng, Ibu Elsa Ogobue Waromi, Ibu Ratna Donggori, Ibu Nita Burgos Mambrasar, Ibu Ferawati Samber Mandabayan, Saudara Yafet Tununai, Saudari Doli Runaki, Saudari Delila Faidiban, Saudari Nadia Waromi. Seksi perlengkapan transportasi dan dekorasi Saudari Marta Runaki sebagai koordinator, anggota-anggota Saudara Alfa Runaki, Saudara Stephen Dailom, Saudara Teis Levitar, Saudara Pice, Saudari Insos Yawan, Saudara Mario Runaki, Saudara Gundi Kaviar, Saudara Gabriel Kadang, Saudara Jen Yoku, Saudara Agus Natkime, Saudara Ade Mengapul, dan PAM Bethlehem Kuala Kencana. Seksi konsumsi Ibu Stevi Minggus sebagai koordinator, anggota-anggota Ibu Evi Rianti Lime Bunga, Ibu Jomima Warinusi Karubaba, Ibu Yuliana Mofu Mansawan, Ibu Acef Usum Faruhu. Seksi multimedia, publikasi dan dokumentasi Ibu Esti Penturi Bleskadit sebagai koordinator, anggota-anggota Saudara Andrea Sawaki, Saudara Joshua Lala, Saudara Michael Waromi, Saudara Daniel Faidiban, Saudari Regina Jacob, Saudara Resel Mansawan, dan Saudara Leo Laimpasa. Seksi usaha dana Ibu Marta Taime Yoku sebagai koordinator, Ibu
anggota-anggota Ibu Norma Marandov Mansnandifu dan seluruh PW Bethlehem Kuala Kencana. Ditetapkan di Kuala Kencana pada tanggal 30 November 2025 atas nama Pelaksana Harian Majelis GKI Bethlehem Kuala Kencana, Pendeta Jihan Valarisa Mambrasar SSI sebagai Ketua, Penatua Mariana Magdalena Gandegwai Sekretaris. Untuk itu saya mengundang panitia untuk menerima SK. Shalom. Terima kasih kepada PHMJ yang telah mempercayakan kami panitia dari PW GKI Bethlehem Kuala Kencana beserta unsur-unsur yaitu PAM yang telah bergabung juga bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami. Tuhan memberkati. Shalom. Sebelum kita datang dalam doa syafaat, trio pendeta dan majelis memuji Tuhan. Saya sejauh-jauh jadi saya juga mau menyanyi dalam bahasa Biak. Silakan dua penatua syabas dampingi saya kita nyanyi. Bahasa Biak ini dia bilang mansanan Allah kemanggo bedi. Jadi Allah itu ada di tempat maha tinggi, tapi dia akan selalu memberkati kita ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Itu mungkin ringkasan besar. Silakan.
kasih untuk anak tua masih yang hebat. Macam ton latihan lama ya. Ya, terima kasih untuk pemain organ, pemandu pujian. Tuhan pakai kamu untuk menjadi alat kesaksian. Saya rasa nyaman sekali di mimbar ini. Tuhan pakai talenta. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya, kami juga belajar seperti Daud. Kami tidak pakai pikiran kami, kehendak kami, kepintaran kami, jabatan kami, atau sebagai Natan para imam. Berkati kami untuk selalu bilang, biarlah kehendak Allah yang terjadi dalam hidup saya. Biarlah nama Yesus yang semakin besar dan saya semakin kecil. Berkati keluarga, imam, penolong, pemuda, anak-anak, dan kami bawa di hari ini firman-Mu bagi kami. Kami bawa pulang supaya kami percaya kami hanya debu tanah dalam rentang waktu. Berkati setiap jemaat di hari ini yang membawa perpuluhan mereka, persembahan mereka yang sudah dibacakan di hari ini. Pemuda Rayon 3, Pemuda Rayon 3 RT 5, Keluarga Rayon 2 RT 4, Keluarga Rayon 3 RW 5, Keluarga Rayon 2 RT 3, Keluarga Salosa RT 4, nomor 33, Keluarga Situmorang Rayon 4, keluarga yang tidak menyebutkan nama, dan perpuluhan dari keluarga Situmorang, berian khusus bertambah usia yang pertama bagi anak mereka, keluarga Alfa Rayon 1, berduka cita atas meninggalnya istri. Tuhan Yesus hiburkan dan kuatkan, hapus air mata. Roh Kudus yang sanggup menghibur, kami tidak bisa, kami terbatas, tapi Tuhan menghibur. Ini doa kami di hari semua pemberian kami bawa taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk PT Freeport Indonesia mulai dari pimpinan sampai karyawan staf. Tuhan Yesus mari berkati, jadikan Freeport sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan secara khusus bagi orang Papua 7 suku di Timika dan kami semua. Ini doa kami di hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan berikan kami ada dalam rentang waktu untuk selalu percaya bahwa hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Berkati Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta bersama dengan suami dalam pelayanan sebagai hamba Tuhan, bersama dengan PMJ. Tuhan mari berkati kami semua, karena kami tahu bahwa ketika Tuhan menempatkan, kami harus memberi buah dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati majelis piket, berkati semua, baik pengatur sound system, pemain organ, yang memandu puji-pujian, bahkan petugas toki lonceng, semua majelis di hari ini Tuhan. In fokus Tuhan Kau berkati, multimedia Tuhan Kau berkati. Ini doa kami. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Tuhan lihat hati kami. Tuhan lihat doa kami. Apa yang kami gumuli dalam hidup kami. Panitia yang sudah dibentuk, Tuhan Engkau berkati dalam perayaan HUT, tapi juga semua kegiatan di dalam jemaat. Tuhan Engkau berkati. Ini doa kami. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin atas kami di hari ini. Dan kami akan kembali pulang dalam pekerjaan kami. Kami akan mengakhiri minggu ini pada tanggal 30 November. Dan besok kami akan masuk di bulan yang baru. Di bulan November, Tuhan pegang tangan kami. Kami mau mengucapkan doa yang sempurna, doa yang agung yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang suka, dan ampuni kami kesalahan, seperti kami juga tahu orang yang bersalah.
dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian Rohani 21, kita berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah ke dalam dunia, jadilah utusan Allah Bapa yang membagi terang dan kasih-Nya bagi sesama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Kau datang kelak kembali. Ayat 6.